Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada pertanyaan dari jamaah. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ketika pasangan sering marah atau berkata kasar saat terjadi perbedaan pendapat? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan suami istri memang kadangkala bagus, baik, enak, tapi ada kalanya suami marah-marah, istri jadi bingung menghadapi suaminya yang marah-marah. Atau sebaliknya, istrinya yang marah-marah, suami jadi bingung menghadapinya. Maka satu hal yang harus diingat bahwa marah itu dari syaitan. Syaitan itu dari api. Maka kalau lagi marah, duduk. Dari berdiri, duduk. Duduk masih belum hilang marahnya. Kalau begitu berwudu. Supaya adem. Kalau berwudu kan jadi adem. Selain ada nilai spiritual dari wudu itu, secara fisik itu membuat orang jadi adem. Sehingga tensi kemarahan itu menurun. Maka kalau suami lagi marah, istri jangan melayani kemarahan itu dengan kemarahan. Diem aja. Kalau istri lagi marah, suami diem aja. Nggak usah dilayani. Dibalas dengan kata-kata yang lebih kasar. Tapi kalau suami marah, istri marah, sama-sama, ya akhirnya runyam. Jadi memuncak kemarahan itu. Apalagi masing-masing punya egoisme. Apalagi kalau istri punya penghasilan, apalagi kalau penghasilannya lebih banyak dari penghasilan suami. Itu ada egoisme yang tinggi di situ. Nah, oleh karenanya, diredakan kemarahan itu dengan cara tidak melayaninya. Dan semarah-marahnya jangan melakukan tindakan fisik. Memukul, menampar, menendang apalagi. Sekarang banyak terjadi yang disebut dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jangan melakukan tindakan fisik. Nanti kalau sudah reda, baru dibicarakan lagi masalah yang diributkan. Sehingga nanti dibuat kesepakatan-kesepakatan bersama apa yang harus dilakukan. Sehingga suami suka, istri juga suka. Misalnya, apa yang diharapkan mama dari papa? Apa yang diharapkan papa dari mama? Itu saling mengemukakan. Boleh. Dicari titik temunya, dicari kesamaannya. Sehingga tidak ada ketersinggungan. Yang ada adalah keterbukaan. Kemarahan itu sebabnya apa sih? Sebabnya uang misalnya. Uang. Ya kalau begitu terus terang saja. Suami itu dapat uangnya berapa? Karena ada orang gajian sebulan, ada orang dapatnya harian. Terus terang dapat berapa? Kemudian disepakati standar belanja itu berapa? Misalnya disepakati suami itu harus ngasih uang berapa kepada istri setiap hari. Umpama disepakati berdasarkan kebutuhan, kondisi pasar, maka disepakati misalnya, ya udah kalau begitu sehari 150.000, misalnya begitu. 150.000, ya iya deh, saya kan dapatnya 200, nanti yang 50 buat keperluan saya, beli bensin dan sebagainya. Ya sudah nih, 150.000 tiap hari dikasih. Suatu ketika, suami ngasihnya 100. Ngasihnya 100. Maka si istri bilang apa? Kok kurang? Nah, ketika istri bilang kok kurang, suami jangan marah. Emang kurang, berdasarkan kesepakatan. Jangan bilang apa?
Kamu ini jadi istri emang nggak tahu terima kasih. Masih untung dikasih. Jangan ngomong begitu. Emang kurang karena kesepakatannya 150 begitu. Maka suami, iya memang kurang. Cuma saya ini dapatnya 150. Yang 50 buat saya pegang dulu. Nah ini 100. Dicukup-cukupi deh. Kalau besok ada tambahan lagi, lebihan ya saya kasih. Begitu. Sehingga keterbukaan. Itu yang sangat penting. Nah sekarang ini nggak ada keterbukaan. Akhirnya lahir kecurigaan. Kecurigaan akhirnya buruk sangka. Buruk sangka akhirnya kemarahan, konflik, dan seterusnya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.